Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falah mudhillalah wa may yudlil falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali kali ini lewat media online yang selama ini saya bertemu dengan adik-adik dari Peramah Al-Hikmah itu secara offline ya, secara offline di musola, di masjid. Tapi kali ini kita bertemu secara online dan kita akan membahas tentang sesuatu yang seger-seger untuk siang-siang, yaitu sesuatu yang cantik-cantik gitu ya. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Ya, sudah terlihat semua belum? Itu tadi. Nih. Kok zoom-an atas nama antum sih? Nah. Ya. Kita akan mulai membahas tentang satu tema kita siang ini, yaitu tentang cantik, musibah, atau anugerah. Kalau kita lihat bahwa kata cantik itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai relatif. Hanya kecantikan hatinya yang akan benar-benar membedakan satu dengan yang lainnya. Ini pendapat dari banyak orang. Banyak yang berpendapat seperti ini dan banyak juga yang setuju dengan pendapat seperti ini. Kita lihat secara dunia ternyata memiliki definisi cantik yang berbeda-beda. Nah, ini kita lihat dulu ya. Cantik menurut Amerika Serikat ternyata berbeda dengan kita yang menganggap cantik itu dari sisi tinggi, kurus, putih, gitu ya, langsing. Ternyata Amerika Serikat menganggap menggelapkan kulit atau tanning itu adalah cantik, gitu. Jadi sehingga mereka sudah bosan dengan kulit yang putih, kulit yang pucat. Mereka suka dengan kulit yang berwarna, kulit yang agak gelap. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk menggelapkan kulitnya. Apakah itu mulai berjemur di matahari langsung atau menggunakan alat dengan sinar ultraviolet buatan. Ini adalah tren yang berlaku di Amerika Serikat sejak dulu bagi orang berkulit putih atau pucat adalah menggelapkan kulitnya. Bagi mereka inilah definisi cantik saat kulit kita atau saat kulitmu agak menggosong dari seharusnya. Nah, ternyata agak beda ya dengan yang pada umumnya. Kemudian cantik di sebagian besar Asia. Nah, termasuk Indonesia di dalamnya, yaitu memutihkan kulit. Pemutihan kulit adalah tren yang sudah ada sejak lama, bahkan sejarah mencatat bahwa ini sudah diterapkan mulai dari Tokyo sampai dengan ke Mumbai. Mumbai itu daerah India ya, yang mengkhawatirkan banyak wanita Asia rela melakukan berbagai hal hanya demi kulitnya semakin putih. Kalau yang seperti di Korea, seperti yang tampak pada gambar, itu Ayana Moon, mu'alaf dari Korea Selatan yang alhamdulillah orang tuanya pun sudah mulai masuk ke dalam Islam dan sudah mulai berlatih menggunakan kerudung. Kalau seperti Ayana Moon dari Korea yang memang aslinya kulitnya putih, ya dia nggak masalah dengan warna kulit putih. Kalau kita yang mungkin banyak sawo matangnya, kita akan berlomba-lomba untuk memutihkan kulit kita. Mulai dari kuning langsat sampai jadi putih beneran gitu ya. Nah, itu sebagian Asia. Sementara menurut India, cantik itu adalah kalau menggunakan tato henna.
Bahkan dikatakan definisi cantik dan manglingi menurut India adalah saat seseorang memakai henna, pacar ya. Berbeda dengan henna yang biasa dijajakan jasanya di Indonesia, India sebagian besar menerapkannya pada hampir seluruh tubuh, apalagi jika sang wanita akan menikah, itu bahkan sampai ke wajah-wajahnya juga diberi hiasan henna. Saya nggak berani tampilkan karena terlalu vulgar nanti, jadi saya tampilkan yang di tangan aja. Kemudian cantik menurut Afrika. Nah, ini saya lebih nggak berani lagi menampilkan gambarnya karena agak serem gambarnya. Dari lempengan bibir sampai bekas luka khusus. Mereka akan merobek bibir mereka sendiri dan meletakkan lempengan di lubang robekannya. Selain itu, mereka juga rela melukai sekujur tubuhnya agar bekas lukanya membentuk motif yang unik. Jadi kalau India menggunakan henna, kalau di Afrika menggunakan bekas luka yang menurut mereka itu adalah cantik. Sementara di Mindanao, Mindanao mempunyai tradisi peruncingan gigi. Memang terlihat seperti kisah fiksi, tapi inilah indikator cantik bagi wanita Bagobo di Mindanao. Jadi wanita-wanita di Mindanao, mereka giginya itu runcing-runcing, bukan hanya bukan hanya gigi taring yang runcing, tapi seluruh giginya itu taring-taring, runcing-runcing semuanya. Mereka sengaja mengikir giginya agar menurut mereka wanita cantik itu adalah yang giginya semuanya runcing. Nah, cukup dibayangkan saja karena gambarnya serem juga gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah cantik menurut Indonesia. Nah, di Indonesia, di negara kita, cantik itu berubah sesuai tren. Dalam survei pada 2018, sebesar 40,9% perempuan menyatakan bahwa cantik adalah bertubuh sehat dan bugar. Namun setahun kemudian, 46,7% responden meyakini bahwa cantik adalah memperindah penampilan secara seksama dan secara keseluruhan, bukan hanya tubuhnya, tapi juga perawatan wajah. Maka mulai banyak yang melakukan perawatan wajah, tidak cukup dengan facial, tapi juga pemberian skincare setiap hari. Nah, itu menurut Indonesia. Iya Pak, iya? Iya, Bu. Oh iya banget ya. Iya banget ya. Nah, itulah. Jadi cantik menurut di Indonesia itu sesuai tren. Mungkin kalau di dunia trennya berubah lagi, Indonesia juga akan ikut kayaknya. Tapi sementara cantiknya di Indonesia itu masih seputar apa yang tampil di fisiknya. Kemudian cantik itu sebenarnya cantik itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah itu adalah pemberian. Dan yang memberikan kita alis, mata, bulu mata, hidung, bibir, pipi, dahi, semuanya, tahi lalat bahkan, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua kita yang melahirkan kita, mereka tidak bisa mendesain wajah kita. Karena yang memberikan wajah kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka asal muasal tubuh kita, wajah kita, warna kulit kita, semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bentuk yang terbaik untuk kita. Jadi disebutkan ini dalam Quran surat At-Tin ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, uktifilah semuanya, kita ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, sebaik-baiknya bentuk. Ada hidungnya pas posisinya di situ, kemudian ada matanya pas posisinya di depan, nggak di belakang, kemudian ada mulutnya hanya satu, nggak ada 7 gitu ya. Itu semuanya adalah bentuk yang sebaik-baiknya, sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepada manusia. Nah,
Kemudian di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabirun. Jadi, ya ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi bukan diciptakan dari seorang laki-laki dengan pohon toge gitu ya, atau seorang perempuan dengan batu bata gitu, enggak. Tapi dari jenis manusia yang sama, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Jenisnya manusia. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Lita'arofu, supaya kenal mengenal. Kemudian Allah katakan, inna akramakum. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sehingga di mata Allah, ketika Allah menciptakan kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya, maka Allah menciptakan kita itu yang membedakan kita itu ukurannya bukan dari fisiknya, bukan dari wajahnya, bukan dari bentuk rahangnya, bukan dari warna kulitnya. Tetapi Allah menciptakan kita dalam keadaan yang terbaik secara fisik, dan yang membedakan manusia, membuat manusia itu mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan ini adalah perkara yang bisa kita usahakan, yang bisa kita upayakan. Jadi ketakwaan itulah yang membedakan kita itu, apakah kita itu mulia atau tidak, apakah kita itu akan terlihat cantik atau tidak. Nah, di dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian. Kenapa sih kok Allah nggak lihat pada rupa dan harta kita? Wajar Allah nggak lihat rupa kita karena Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, kemudian Allah minta pertanggungjawaban atas sesuatu yang manusia tidak berkontribusi dalam hal itu adalah sebuah kezoliman, sebuah ketidakadilan. Kan saya nggak bisa milih bentuk alis saya. Orang tua saya nggak bisa membentuk hidung saya. Oh, bapak saya juga nggak bisa membentuk pipi saya. Itu nggak bisa, karena memang itu bukan ranah yang menjadi wilayah manusia untuk membentuknya. Karena itu Allah tidak melihat kepada rupa kita. Begitu juga dengan harta. Allah nggak akan lihat kita itu duitnya seberapa, hartanya seberapa, koleksi kekayaannya seberapa. Itu nggak akan dilihat. Kenapa? Kan Allah yang kasih. Allah yang berikan rizki. Sehingga Allah nggak akan tanya berapa jumlahnya. Orang Allah yang memberikan kok. Allah yang memberikan berapa jumlah nominal rupiah, nominal harta, berapa banyaknya harta yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah tidak akan bertanya, kenapa harta kamu banyak atau harta kamu sedikit. Karena yang memberikan itu adalah Allah. Namun Allah akan lihat hati dan amalan kita. Karena perkara hati, perkara kolbu, perkara pemahaman kita, dan perkara perbuatan kita, itu semuanya sepenuhnya atas pilihan kita. Maka disitulah Allah akan melihat, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Nah, jadi disinilah mulai kita semakin fokus. Ada satu lagi hadis dari Ahmad, dari Abu Zar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, yaitu kepada Abu Zar, lihatlah, engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam, sampai engkau mengungguli mereka dengan ketakwaan.
Jadi bukan kulitnya yang unggul, seperti definisi di Amerika tadi. Tidak perlu berhitam-hitam, karena antara kulit merah, kulit hitam, ataupun kulit putih, itu tidak ada yang lebih unggul. Yang lebih unggul adalah ketakwaannya. Maka cantik itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi musibah. Nah, ini menjadi ujian buat kita. Justru ketika kita dianugerahkan wajah yang cantik, kulit yang putih, ataupun tinggi yang semampai, kemudian badan yang kurus gitu ya, maka itu bisa menjadi musibah. Gimana ceritanya cantik yang seperti itu bisa menjadi musibah? Ketika cantik itu dicapai dan dipakai untuk kemaksiatan. Jadi cantik itu akan menjadi musibah ketika dicapai, berarti diperoleh kecantikan itu, dibentuknya kecantikan itu untuk melakukan kemaksiatan. Dan dipakainya kecantikan itu untuk diekspos dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Salah satunya adalah dia memiliki kecantikan yang Allah anugerahkan kepada dia, tapi bukan alih-alih digunakan untuk ketaatan, malah dia mengeksposnya untuk kemaksiatan. Diumbarnya auratnya, diperlihatkan kecantikannya, maka itu adalah cantik yang membawa kepada musibah gitu. Bukan musibah untuk dirinya saja, tapi musibah untuk orang-orang yang melihatnya. Kalau laki-laki melihat wanita yang tidak tertutup aurat, maka itu menjadi dosa buat dia. Nah, mungkin wanita itu merasa cantik ketika dia tidak menutup auratnya, namun itu membawa musibah untuk orang lain yang melihatnya, termasuk untuk dirinya sendiri. Kalau dulu ada yang namanya siapa Bang Napi ya, kejahatan itu muncul bukan karena adanya niat, tapi karena adanya kesempatan. Nah, semakin besar peluang kesempatan berbuat maksiat, itu adalah ketika tidak dijaga dengan ketaatan. Jadi ketika masalah pakaian saja tidak ditaati, maka dia akan membuka peluang terjadinya kemaksiatan itu semakin besar. Nah, cantik itu akan menjadi keberkahan dan akan menjadi ladang pahala ketika dicapai kecantikan itu dan dipakai untuk ketaatan. Kenapa saya gunakan kata dicapai? Karena anugerah Allah itu juga perlu perawatan, iya enggak? Anugerah Allah itu ketika diberikan, kan ketika kita lahir ke dunia, itu kan semuanya kulitnya mulus-mulus ya, ketika waktu masih baby, kemudian ketika sudah beranjak, balita, itu kan kulitnya mulus-mulus, semuanya cakep-cakep gitu kan, soft gitu, kulit-kulit bayi gitu. Tapi begitu bertambahnya usia dengan kita berinteraksi dengan, asap-asap knalpot, dengan asap-asap di lingkungan, kemudian kena matahari dan segala macam, tubuh kita itu, wajah kita itu memerlukan yang namanya perawatan. Nah, perawatan itu berbeda konteksnya dengan anugerah yang Allah berikan. Perawatan itu adalah sesuatu yang bisa dicapai, sesuatu yang bisa diupayakan, seperti wajah yang kering, kemudian dikasih lotion supaya jadi moist gitu. Itu adalah sesuatu yang dicapai dan wajahnya akan terlihat lebih cerah gitu ya ketika dia merawatnya. Nah, usaha untuk mencapai cantik yang seperti itu dengan perawatan, itu juga harus dilandasi pada ketaatan kepada Allah. Seperti salah satunya adalah jangan menggunakan produk-produk yang diharamkan oleh Allah. Jadi untuk perawatan itu nggak boleh juga gitu, nggak boleh juga supaya tetap moist, maka pakai lotion yang mengandung sesuatu yang diharamkan, itu nggak boleh gitu. Jadi ketika dicapai dan dipakai untuk ketaatan, maka cantik itu akan membawa keberkahan dan ladang pahala bagi muslimah atau bagi wanita tersebut. Nah, jadi cantik itu adalah saat kamu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil, setiap kali saya akan keluar rumah, saya pasti pakai kerudung. Nah, kemudian anak saya bertanya, "Mama kenapa pakai kerudung?" "Iya, karena
kalau nggak pakai kerudung, ini jawaban ini ya, jawaban simple gitu ya. Karena kalau nggak pakai kerudung, mama jadi nggak cantik. Coba lihat deh, cantikan mana? Cantikan mama waktu pakai kerudung atau nggak pakai kerudung? Nah, kemudian anak saya mulai memahami, oh, jadi kalau nggak pakai kerudung kurang cantik ya. Cantik tapi kurang. Karena apa? Karena masih ada bagian-bagian yang seharusnya tertutup tapi tidak tertutup. Berarti masih kurang taat. Masih kurang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang perempuan dia menutup auratnya, dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka kecantikannya akan semakin terlihat dan kecantikannya menjadi sempurna dengan ketaatan tersebut. Nah, jadi cantik itu adalah saat kamu melakukan ketaatan kepada Allah bukan hanya dalam perkara perawatan wajah, bukan hanya saat kita memilih mix and match kerudung kita dengan gamis kita, bukan hanya itu, bukan hanya memilih padanan warna yang cocok dengan kulit kita, bukan hanya itu, tetapi seluruhnya. Jadi perawatannya, mix and match-nya baju, warna kerudungnya, pemilihan warnanya, semuanya. Jadi ketika kita bertingkah laku, itu dilakukan dengan ketaatan, maka saat itulah kita menjadi cantik yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka uktifilah semuanya, insya Allah kecantikan kita yang Allah berikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianugerahkan kecantikan itu, kita diberikan oleh Allah kecantikan itu seperti yang disebutkan di dalam Quran surat At-Tin ayat yang keempat, kita ini sudah diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Jadi kesempurnaan kita itu adalah digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Jangan gunakan kesempurnaan bentuk kita, kesempurnaan ciptaan Allah ini digunakan dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, inilah sekilas untuk diskusi kita tentang cantik. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan, dengan tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Uktivilah semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin bagi akhwat semuanya yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita coba berdiskusi dengan Ustazahnya. Mau bertanya langsung boleh, atau mau nulis di chat boleh. Yang mau bertanya langsung, boleh dihidupkan mic-nya ya, supaya terdengar suaranya. Silakan, Uktivilah. Oh, saya lupa ada tayangan yang mau saya putarkan. Nah, saya cek dulu ya, sudah terbuka atau belum. Ya. Saya share tayangan dulu ya. Ada satu tayangan yang ingin saya tampilkan. Wah, kenapa tidak tampil di sini ya? Bentar, saya pilih dulu. Oh, ini dia. Mohon infonya kalau nggak ada suaranya ya.
tampilannya sudah muncul belum? Tampilannya masih PPT ya? Belum muncul Ustazah. Sebentar saya tutup dulu PPT-nya. Tayangan videonya belum mau muncul ya? Belum Ustazah. Oke. Ini tertumpuk. Sudah muncul? Gambar millennials. Sudah Ustazah. Nah, bagaimana suaranya? Assalamualaikum Sobat Muslimah. Kali ini MMC Millennials pengen ngebahas hal yang sering banget Sudah terdengar Ustazah. kunjingan, dan selalu jadi hot topic di tongkrongan-tongkrongan. Beauty privilege atau kondisi betapa beruntungnya seseorang karena memiliki fisik atau wajah yang cantik dan ganteng. Dapat kerja lebih mudah, kehidupan sosial lebih lancar, karir lebih cemerlang, dan diistimewakan dalam lingkungan pertemanan. Anggapan untuk cantik dan untuk ganteng seringkali meloloskan si yang punya wajah dari bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan. Misalnya nih Sob, ngomong kotor di media sosial, nulis sampah serapah. Sebentar, agak kedouble ya. Ketutup. Sebentar ya. Lagi loading. Sambil nunggu boleh cek dulu. Tinggal beberapa pertanyaan Ustazah. Nah, saya ulang lagi untuk share screen-nya. Ya. Assalamualaikum Sobat Muslimah. Kali ini MMC Millennials pengen ngebahas hal yang sering banget kunjingan, dan selalu jadi hot topic di tongkrongan-tongkrongan. Beauty privilege atau kondisi betapa beruntungnya seseorang karena memiliki fisik atau wajah yang cantik dan ganteng. Sudah muncul kan tayangannya ya? Sudah Ustazah. Untuk volumenya belum, mungkin boleh dinaikkan lagi Ustazah. Seringkali meloloskan si yang punya wajah atas kesalahan-kesalahan. Misalnya nih Sob, ngomong kotor di media sosial, nulis sampah serapah, speak up tentang LGBT, dan hal-hal yang melanggar syariat lainnya. Wajah rupawan meloloskan dia karena orang cantik mah bebas. Sedangkan orang yang punya fisik di bawah rata-rata alias buruk, jangankan beropini, bernafas aja udah dibully. Segala gerak-gerik mereka dianggap menjijikan dan pantas dihujat. Di bawah rata-rata, emang standarnya siapa nih? Tentu saja, standar rupawan ala kapitalisme sekulerisme. Sistem kufur yang sejak lama diterapkan di negeri kita ini telah merusak setiap pemikiran manusia, termasuk dalam hal fisik manusia. Masyarakat bentukan kapitalisme inilah yang menentukan sendiri standar seseorang dikatakan cantik dan ganteng dengan standar buatan mereka, bukan lagi syariat Islam sebagai standar hidup. Dan sayangnya, standar ini berubah-ubah seiring berjalannya waktu, Sob. Saat ini, rupawan itu yang punya alis tebal, bibir tipis, mungil, semampai bodinya berkulit putih. Beauty standar ala kapitalisme lah yang justru akan merendahkan dan menghancurkan para perempuan.
Mereka selalu merasa gak aman dengan fisik pemberian Allah ini. Kecemasan ini ditangkap oleh para pengusaha kosmetik dengan mengeluarkan produk-produk pemutih, memuluskan wajah, melangsingkan body, dan produk lain. Para pengusaha justru membuat wanita semakin insecure lewat iklan-iklan. Seperti ini loh yang cantik. Kalau pengen berhasil, milikilah kulit semulus susu. Dan kata-kata lainnya. Dengan begitu, mereka langsung deh todong orang tua minta jatah uang belanja kosmetik. Masyarakatnya pun ikut-ikutan membuli yang nggak punya wajah rupawan. Seolah-olah wajah rupawan adalah level tertinggi dari manusia dan dianggap sebagai sebuah kemuliaan. Gak asik kalau nggak ngebully. Salty sama orang yang wajahnya jerawatan dan bodinya nggak slim. Seperti inilah sob, kekacauan pemikiran ketika Islam tidak lagi jadi rambu-rambu, maka hawa nafsu yang akan memimpin. Apakah dalam Islam kita nggak boleh tampil cantik? Tentu saja boleh sob, tapi tetap harus dalam koridor syarak ya. Islam sebagai agama yang sempurna tentu memiliki seperangkat aturan yang bisa menyelamatkan manusia, termasuk dalam anggapan cantik. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah SWT melaknat wanita yang suka mentato tubuhnya dengan cara menusukkan jarum yang disertai nila atau celak ke dalam tubuhnya. Wanita yang meminta orang lain agar mentato dirinya, wanita yang mencabut bulu-bulu di sekitar wajahnya, termasuk yang memperpendek dan menghilangkan bulu alisnya, wanita yang mengikir celah-celah giginya supaya menjadi renggang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari dua dalil tadi sob, jelas banget kan bahwa kita nggak boleh berhias ketika keluar rumah. Nggak perlu juga mengubah apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Merawat diri itu boleh. Sobat boleh-boleh aja pakai krim anti jerawat dan produk lainnya yang halal dan tidak berlebihan ya. Perlu diingat sob, kecantikan sesungguhnya bagi seorang muslimah adalah ketika punya pola pikir sehat dan islami. Selain itu, juga yang memiliki pola sikap yang sesuai dengan hukum syara. Cantik rupa tak menjamin kemuliaan seseorang ya. Tapi cantiknya akhlak dan tingginya iman menentukan kemuliaan kita di hadapan Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. At-Tabari menegaskan ayat ini dalam tafsirnya bahwa yang paling mulia di antara seluruh manusia adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah, yaitu dengan menunaikan seluruh kewajiban dan menjauhi seluruh larangan. Daripada sibuk mikirin cantik rupa, kita harusnya sibuk mikirin amalan kita sob, karena amal kitalah yang akan menyelamatkan kehidupan akhirat kita. So, supaya nggak terjebak dengan beauty standard ala kapitalis, pelajarilah Islam secara mendalam dan pastikan untuk selalu mengamalkan setiap aturan dari Allah. Insya Allah, semua itu adalah yang terbaik untuk Ya. Tadi tayangannya kedengeran nggak? Terdengar, Ustazah? Oh, berarti bisa terdengar ya. Mungkin mungkin boleh kita lanjut ke sesi pertanyaan tadi, Ustazah. Sepertinya sudah banyak teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ukhti Ramadona. Pertanyaannya, saya mau bertanya Ustazah, kalau kita mempercantik diri dengan pakai skincare dokter, itu bagaimana cara mengetahui itu halal atau tidaknya ya Ustazah?
Jadi untuk mengetahui halal atau tidaknya suatu skincare dari dokter itu bagaimana, Ustazah? Mungkin Ya. boleh langsung Ustazah jawab. Iya, kalau produk itu diracik oleh dokter kulit, maka kita bisa meminta. Jadi meminta kepada dokter itu, karena ini kan hak pasien ya, hak pasien yaitu minta untuk skincare, jenis skincare-nya itu adalah skincare yang halal. Jadi itu bisa di-request ke dokter kulitnya. Atau kalau ternyata misalkan kondisinya itu adalah, dokternya nggak tahu juga gitu, nggak tahu juga ini, halal atau enggak gitu. Tapi ini bisa untuk, skincare. Nah, maka kita bisa ajukan tes, dites produk kita itu ke MUI untuk ke BPOM ya, untuk dites apakah produk yang akan kita pakai ini memang betul-betul halal atau tidak. Karena, yang dibikin sama dokter itu belum tentu, lulus dari uji kehalalan. Tapi kalau yang sudah launching ke umum, itu biasanya kan sudah ada ya, sudah ada label halalnya. Nah, kalau sudah ada label halalnya, maka itu lebih aman gitu, lebih aman digunakan. Tapi kadangkala ada di mana kondisi kulit kita itu nggak bisa pakai yang sudah ada di pasaran, makanya perlu konsul sama dokter. Nah, itu bisa kita ajukan khusus karena itu hak pasien untuk diberikan obat yang tidak bertentangan dengan keyakinan agamanya. Yaitu bisa minta, "Dok, tolong skincare untuk saya diresepkan yang halal ya, jangan yang mengandung sesuatu yang diharamkan." Seperti itu. Tapi kalau nama dokternya itu adalah sebuah brand, nah ini lain lagi gitu ya. Kita nggak ketemu sama dokter kulitnya, tapi brand produk itu namanya dokter tertentu gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu kita perlu menanyakan, perlu mengecek lagi apakah memang produk itu halal atau tidak, mengandung unsur yang diharamkan atau tidak, itu harus diajukan ke BPOM dan MUI untuk label halalnya. Atau boleh kita tanyakan ke ada akun itu kalau nggak salah halal is my way itu ya. Itu bisa sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi produk-produk yang sudah terlabel halal gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin kepada Kak Dona sudah terjawab ya Kak ya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua dari Uktinia. Pertanyaan Uktinia ada dua. Yang pertama, Assalamualaikum Ustazah. Ingin bertanya, Waalaikumsalam. bolehkah kita memakai kawat gigi agar mempercantik? Dan apakah kita boleh melakukan injeksi whitening biar glowing Zah supaya kulitnya bisa jadi sehat? Oke. Kalau jadi kalau untuk sesuatu hal yang merubah fungsinya itu di pembahasan fikih diperbolehkan untuk mengembalikan fungsinya. Seperti misalkan gini, kita mau pakai kawat gigi, kenapa? Karena memang dokter menyarankan untuk itu, karena gingsulnya gigi kita, jadi gigi kita ada yang gingsul dan itu bermasalah, selalu menyakiti kulit wajah kita, tapi yang bagian dalam ya, kulit mulut kita, bagian dalam itu jadi sering sariawan karena posisi gingsulnya itu, gigi kita yang gingsul. Nah, untuk memperbaikinya gigi yang gingsul itu dipakaikan kawat gigi. Pakai kawat gigi. Sinyal saya terganggu ya. Pakai kawat gigi untuk mengatur kerenggangan giginya dan memasukkan gingsulnya itu supaya dia tidak menjadi gingsul. Karena gingsulnya itu ternyata mengganggu fungsi mengunyah atau mengganggu, menyakiti rongga mulut bagian dalam. Nah, kalau penggunaan kawat gigi untuk seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau saya pakai kawat gigi supaya apa? Supaya saya jadi kurus. Karena katanya
Kalau pakai kawat gigi itu jadi nggak nafsu makan, jadi tidak semangat makan sehingga itu bisa turun berat badannya. Nah itu tidak boleh. Atau pakai kawat gigi hanya untuk supaya gaya-gayaan aja. Sebenarnya dia tidak untuk memperbaiki fungsi gigi kita, tapi supaya kelihatan fashionable. Nah, yang seperti itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tapi penggunaan kawat gigi yang untuk memperbaiki kontur gigi, untuk memperbaiki fungsi mengunyah dari gigi kita itu diperbolehkan. Itu termasuk juga apa tadi suntik ya. Suntik supaya glowing. Kalau suntiknya itu untuk kesehatan dari sisi dikunyah nggak bisa, dioles nggak bisa, harus disuntik karena dia metode itu yang paling cepat. Seperti salah satu contohnya itu kan kayak menaikkan darah, menaikkan tensi darah, tekanan darah itu ketika dia sudah rendah, maka cara cepat untuk menaikkan itu adalah dengan dimasukkan darah baru. Nah, dimasukkan darah baru lewat suntikan. Jadi tidak bisa hanya mengkonsumsi buah naga atau mengkonsumsi vitamin-vitamin yang mengandung penambah darah, itu nggak bisa dalam kondisi kritis, dalam kondisi yang diperlukan dengan cepat untuk darahnya itu bertambah. Maka infus masuk ke dalam, disuntikkan darah itu ke dalam organ tubuh kita, itu menjadi jalur yang cepat untuk kondisinya menjadi lebih baik dengan cepat. Nah, itu boleh, tapi kalau hanya suntik untuk perawatan yang itu untuk supaya glowing gitu ya, masih diperbolehkan kalau yang disuntikkan itu adalah sesuatu zat yang halal. Nah, kalau kayak misalkan setahu saya itu vitamin C ya. Vitamin C yang disuntikkan, ada beberapa artis itu juga yang menyuntikkan vitamin C ke dalam tubuhnya. Jadi vitamin C-nya itu lewat suntikan, bukan lewat oral, lewat mulut. Katanya itu lebih cepat untuk membuat glowing. Pada akhirnya, kalau yang pernah saya baca, tapi nanti bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli untuk masalah suntikan ini, vitamin C yang disuntikan itu akan keluar lagi. Jadi dia hanya bertahan sebentar saja karena karakter asli dari vitamin C dia larut di dalam cairan pembuangan. Jadi ketika tubuh tidak memerlukan karena dosisnya terlalu besar, maka dia akan keluar gitu. Jadi dia akan bertahan sebentar, tapi dia akan keluar lagi. Nah itu vitamin C. Tapi kalau disuntikan itu mungkin ada tambahan zat tertentu yang bisa menahan sampai dengan vitamin C-nya itu terserap dengan baik dan sehingga efeknya itu menjadi glowing, maka selama zatnya itu bukan sesuatu hal yang diharamkan, maka perawatan seperti itu masih diperbolehkan. Gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustazah, berarti kalau misalkan bahan yang disuntikkan itu halal masih dikategorikan masih boleh berarti ya Ustazah ya? Iya. Iya. Oke Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Uhti Restika Cahyani. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Tadi dikatakan kalau kita boleh merawat diri. Nah, yang ingin Anda tanyakan, apakah ada batasan dalam merawat diri? Yang kedua, apakah boleh Ustazah kalau terjadi perubahan yang mendadak? Karena sekarang banyak lotion-lotion pemutih instan yang bisa langsung bikin putih. Oh iya. Merawat diri yang dimaksud, yang diperbolehkan di dalam syariat itu adalah seperti gini, yang kulitnya kusam, kemudian kita luluran untuk membantu pengelupasan sel kulit yang sudah mati. Karena kita kan setiap 28 hari kulit kita itu kan sebenarnya berganti ya. Ada yang dia lepas dengan mudah, ada yang dia tertahan karena banyak hal sih. Dia tertahan di kulit kita itu sehingga terlihat kusam. Nah, itu bisa dibantu perawatannya dengan lulur. Nah, perawatan yang seperti itu diperbolehkan.
Jadi perawatan yang mengembalikan fungsi asli. Jadi fungsi aslinya tuh sebenarnya kulitnya harusnya nggak ada lapisan kulit yang sudah mati. Nah, itu dilulur supaya lapisan kulit yang sudah mati itu ikut jatuh gitu ya, nggak lagi nempel di kulit kita, itu boleh. Kemudian perawatan-perawatan seperti supaya kulitnya tidak kering, dikasih lotion wajah. Jadi bukan lotion badan ya, karena lotion badan itu bukan untuk badan, bukan buat wajah. Jenis kulit wajah kita kan beda dengan badan ya. Nah, perawatan kayak pakai krim malam itu boleh. Kemudian perawatan yang untuk mencerahkan, ya, seperti tadi ada lotion pemutih. Nah, itu boleh atau enggak. Lotion pemutih itu kalau dia tidak berbahaya, dia boleh. Tapi kalau lotion pemutihnya itu mengandung hidroquinon itu ya, yang cepat memutihkan tapi ternyata berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kanker jika digunakan dalam waktu yang cukup panjang, maka itu akan mengakibatkan doror. Doror itu adalah keburukan dan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, kalau yang saya pernah simak dari penjelasan dokter yang ahli kecantikan, dokter kulit, maka yang alami maksudnya normalnya ketika menggunakan pemutih yang itu tidak berbahaya, dia berproses paling enggak 3 bulan gitu. 3 bulan untuk bisa kulit itu berubah warnanya menjadi setingkat lebih putih atau 2 tingkat lebih putih. Tapi itu prosesnya 3 bulan paling enggak. Itu kalau yang alami, pakai yang natural. Tapi kalau dia pakai yang instan-instan, maka sampai dengan detik ini yang instan-instan itu masih berbahaya. Jadi masih menggunakan zat-zat berbahaya dan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, yaitu membahayakan diri sendiri. Nah, itu nggak boleh, itu doror gitu. Jadi tadi pertanyaannya seputar itu ya. Jadi kalau yang perawatan untuk supaya kulitnya jadi lembut, jadi moist, jadi segar itu boleh. Tapi kalau yang perubahan warna, yang perubahannya mendadak sekali dalam waktu yang singkat, hanya 1 kali pakai sudah langsung putih, itu nanti kenanya zatnya masih mengandung zat yang membahayakan. Gitu. Jadi nanti kita tanya ke ahlinya dulu, yaitu ke ahlinya apa? Ahli di bidang dokter kulit ya, ahli di bidang kulit dulu. Nanti kita tanya apakah itu adalah sesuatu yang aman, boleh dipakai atau enggak. Karena selama ini kalau yang bisa langsung putih dari zaman dulu itu pakainya merkuri. Kemudian kalau hidroquinon itu kan ini yang turunannya dari merkuri ya. Dan itu yang pernah terjadi pada Ratu Elizabeth ke-1 atau kedua gitu ya, yang kemudian dia putih sekali wajahnya, tapi kemudian keputihan wajahnya itu menimbulkan kanker dan di akhir masanya dia justru mukanya rusak gara-gara pakai zat pemutih yang tadi mengandung zat yang berbahaya. Nah, hukum di dalam Islamnya tidak boleh menggunakan sesuatu yang awalnya diperbolehkan untuk perawatan, tapi ternyata zatnya itu membahayakan. Jadi yang diperbolehkan di dalam Islam itu selain halal, dia juga tidak membahayakan. Gitu. Kalau halal dan toyib kan untuk dimakan gitu ya. Kalau ini halal dan tidak membahayakan kesehatan. Seperti itu. Baik Ustazah, akhwat semua mungkin kita batasi waktunya hingga pukul 2:40 karena nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi dari Wardah. Nah, selanjutnya mungkin masih bisa untuk 1 atau 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ukhti Nopianti Sonia. Assalamualaikum Ustazah, saya Nopi ingin bertanya perihal tabaruj menurut pandangan Islam dan juga hal apa yang harus kita lakukan agar tetap cantik sesuai dengan syariat. Baik, tentang tabaruj itu sebenarnya definisi tabaruj itu memiliki arti dia menampakkan kecantikannya. Jadi menampakkan kecantikannya, bukan menampakkan aurat. Karena kalau menampakkan aurat itu dosa ya, haram. Kalau itu udah ada aturannya sendiri. Jadi menampakkan kecantikannya.
Termasuk menampakkan kecantikan di dalam syariat itu adalah dengan dia tidak menggunakan penutup aurat yang sempurna, yang sesuai dengan syariat. Itu dikatakan sebagai tabaruj juga. Jadi ketika seorang wanita keluar rumah menggunakan celana panjang yang terlihat belahan kakinya, belahan pahanya, maka itu dikatakan termasuk tabaruj. Kemudian ketika seorang wanita keluar memakai baju yang atas bawah, kemeja dengan rok atau kemeja dengan celana panjang, itu juga masih masuk kategori tabaruj. Kenapa masuk kategori tabaruj? Karena itu masih memperlihatkan kecantikannya. Jadi kecantikannya dari apa? Dari potongan gaunnya, itu nanti ada pinggangnya, kemudian ada dari potongan belahan pahanya, itu nanti masih terlihat gitu. Maka celana yang dipakai itu harus dilapis lagi, harus dilapis di luarnya dengan gamis. Nah, baru dia tidak terkena tabaruj. Itu tabaruj dalam makna syariat, yaitu menampilkan atau menonjolkan kecantikannya. Sementara untuk definisi tabaruj dari sisi masyarakat itu adalah berdasarkan urf. Jadi ada dua makna tabaruj. Yang pertama adalah tabaruj dari sisi penggunaan pakaian. Yang kedua adalah tabaruj dari sisi make up. Nah, kalau dari sisi make up itu tergantung urf. Jadi tergantung adat istiadat atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Kalau di masyarakat itu terbiasa melihat perempuan itu menggunakan blush on, kemudian menggunakan eyeshadow, kemudian menggunakan pensil alis, udah terbiasa melihat orang-orang seperti itu dan nggak ada masalah, orang pakai itu nggak dianggap manglingi gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu kan manglingi, bikin orang pangling, maka penggunaan make up yang seperti itu nggak apa-apa, boleh. Dan kalau kebiasaan di wilayah itu adalah perempuannya itu kayak tadi di India. Di India dia punya kebiasaan itu menganggap cantik itu adalah orang-orang yang pakai henna. Jadi kalau ada orang yang nggak pakai henna pada waktu dia melakukan pernikahan itu malah dianggap tabaruj. Gitu di India ya. Kemudian kalau di Timur Tengah, justru di Timur Tengah itu terbiasa orang-orang itu tidak menampilkan wajah. Jadi mau pakai hiasan, nggak pakai hiasan, tapi wajah yang ditampilkan menurut kebiasaan di Timur Tengah itu termasuk tabaruj. Tapi kalau geser ke sebelahnya di daerah Dubai, Dubai itu dia pakai penutup aurat, pakai gamis, pakai kerudung, tapi tidak menutup wajah karena di Dubai kebiasaan masyarakatnya wajah itu biasa terlihat. Bahkan di Dubai itu dianggap bukan tabaruj kalau dia menampilkan wajah. Itu Dubai dengan Timur Tengah kan nggak terlalu jauh ya posisinya. Nah itu kebiasaan setempat. Sementara di Indonesia bagaimana? Indonesia nanti ada yang perkotaan, ada yang pedesaan. Kalau di pedesaan menggunakan blush on, kemudian menggunakan eyeliner, kemudian yang make up lengkap gitu ya, pelona pipi, mata, kemudian alis, itu untuk di pedesaan itu berlebihan. Untuk pedesaan, karena pedesaan biasanya cuma pakai bedak sama lipstick. Paling jauh itu pakai pensil alis. Nah, itu kalau di pedesaan seperti itu. Tapi kalau di kota justru kalau yang nggak dandan, ya kalau nggak dandan dia biasa aja gitu kan. Di perkotaan tuh ada dua soalnya, make up dan tanpa make up. Dan jadi kalau ketika orang pakai make up untuk yang tinggalnya di perkotaan dia nggak masalah gitu. Asalkan make up-nya itu tidak merubah, tidak dari zat yang haram dan tidak membuat dia merubah wajahnya. Kayak tadi ada alis, kemudian supaya jadi lebih rapih dicabut. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau disisir saja, kan ada sisir alis ya. Sisir alis itu yang kecil sekali, cuman segaris lurus, kemudian alisnya disisir di garis ke atas atau di garis lurus supaya dia itu terlihat rapi tapi tidak dicabut, maka itu boleh gitu. Tapi kalau harus dicabut, bahkan mukanya itu dicukur gitu ya karena ada bulu-bulunya, nah itu tidak diperbolehkan.
Nah, jadi ada rambu-rambu syariat tentang make up, ada juga rambu-rambu dari kebiasaan masyarakat setempat. Kalau kebiasaan masyarakat setempat kita pakai lipstik nggak masalah, berarti kita ketika keluar rumah, wabil khusus yang sudah menikah itu ada tren, bukan ada tren ya, ada kebiasaan di Indonesia, wanita yang sudah menikah itu dia harus bisa pakai lipstik. Gitu. Jadi kalau wanita di Indonesia, di pedesaan maupun di perkotaan, kalau dia sudah menikah, dia harus pakai lipstik kalau keluar rumah. Kenapa? Itu tanda bahwa dia sudah menikah, gitu. Itu sudah lama opini seperti itu. Jadi kalau ada yang keluar rumah sudah menikah tapi tetap masih polos-polos aja, justru dia tabaruj di wilayah setempat gitu, di wilayah tempatnya. Nah, sementara kalau di wilayah itu tidak masalah dengan tampil polos, ya berarti nggak masalah. Kalau kita di perkotaan itu nggak seperti di pedesaan. Kalau di pedesaan itu masih hitam putih. Jadi kalau make up nggak boleh berlebihan, karena di desa itu manglingi. Kalau sampai pakai perona pipi, pakai eyeshadow gitu ya. Tapi kalau di perkotaan, ketika kita masuk ke perkantoran aja itu biasa aja gitu, biasa aja mereka pakai alas bedak, pakai bedak, kemudian pakai perona pipi, itu biasa saja. Jadi itu belum termasuk kategori tabaruj. Tapi kalau sudah pakai yang bling-bling, maksudnya yang mengkilat-mengkilat, kedip-kedip gitu ya, di eyeshadow-nya pakai bling-bling, kemudian di lipstiknya pakai yang bling-bling, nah itu jelas tabarujnya. Karena di masyarakat perkotaan di Indonesia itu sesuatu hal yang aneh, apalagi kalau pakai bulu mata yang panjang sekali. Jadi bulu matanya panjang kemudian berwarna gitu ya. Terus itu dipakai ketika keluar rumah. Nah, itu jelas tabaruj. Kenapa? Karena adat kebiasaan setempat tidak seperti itu. Gitu. Jadi nanti ada rambu-rambunya seperti yang tadi disebutkan di dalam tayangan tadi, mencabut bulu mata, mencabut bulu mata, alis itu nggak boleh. Kemudian mengikir gigi yang seperti kebiasaan di Mindanao itu tidak boleh gitu, karena itu ada nasnya, ada dalilnya. Selain dari itu boleh, gitu masih diperbolehkan. Tergantung kita berhiasnya di mana. Kalau kita mau ke pasar tapi pakai eyeshadow, pakai blush on, nah itu mungkin orang pasar akan melihat, wah inilah tabarut gitu. Tapi kalau kita mau ke kantor, mau ke kondangan gitu ya, kita pakai blush on, kita pakai perona pipi, itu masih diperbolehkan. Karena memang kebiasaan setempat memang boleh gitu, memang biasa aja lihat orang seperti itu. Gitu. Baik Ustazah, berarti disesuaikan dengan kondisi dan juga tempatnya ya Ustazah ya. Iya. Ya, baik Ustazah, mungkin cukup dulu pertanyaan dari teman-teman semua. Insya Allah nanti pertanyaan yang belum terjawab akan kita jawab melalui Instagram dari Prama. Nanti akan kita tanyakan kepada Ustazahnya dan akan kita jawab melalui Instagram Prama. Jadi terus dipantengin Instagram Pramahnya. Nah, ya. Nah, untuk terima kasih Ustazah. Nanti setelah pemaparan dari materi yang akan disampaikan oleh Wardah, nanti kita ada 3 kuis, nanti 2 dari Ustazah dan 1 lagi dari pihak Wardah. Nah, untuk itu teman-teman semua mohon disimak baik-baik dari awal hingga akhir, karena nanti kita ada door prize, 3 door prize yang cukup menarik sebenarnya, door prize-nya ya Ustazah. Nah, untuk itu, untuk sesi yang pertama ini mungkin saya rasa cukup ya Ustazah. Terima kasih atas ilmunya. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan pertanyaannya Ustazah ya. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjutkan kepada Kakak Tami sebagai perwakilan dari pihak Wardah. Mungkin boleh memulai presentasinya, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Pipi ya. Kayaknya untuk pertama bakal dijelasin oleh rekan aku, oleh Kak Endah ya. Kita langsung take over ke Kak Endah aja. Oke, terima kasih Kak Tami. Oke, terima kasih juga untuk Kak Vivian sepertinya. Baik, sebelum saya masuk ke materinya, perkenalkan dulu. Nama saya Endah Sylvia, saya salah satu beauty promotor dari Wardah di Pekanbaru.
Nah, untuk siang hari ini, untuk materinya akan dibantu oleh Mbak Ayu ya untuk share screen-nya. Sebelumnya tadi saya sempat mengutip nih sedikit pembicaraan dari ustazah kita, dan yaitu ilmunya kita jangan sampai memakai produk yang diharamkan oleh Allah agar cantik kita itu tetap mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Enda mau ngasih info nih untuk sahabat semua yang lagi hadir di Zoom kita siang hari ini. Nah, insya Allah dari awal Wardah itu hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sahabat muslimah semua yang khawatir nih mungkin dengan produk perawatan kecantikan yang beredar di luar sana, apakah halal untuk kulit, aman atau tidak, berbahaya atau tidak gitu. Nah, kita dari Wardah nih hadir untuk menjawab semua pertanyaan sahabat muslimah yang ada di Indonesia, bahwa Wardah hadir untuk kebutuhan sahabat semua dengan produk yang insya Allah sudah halal, sudah dilabeli dengan BPOM dari Indonesia dan juga label halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, sahabat, sebagai tambahan infonya nih, Wardah itu bukan halal cuma sekedar label loh, karena dari awal kita launching, Wardah itu sudah halal mulai dari prosesnya, bahan bakunya, sampai bahan jadinya insya Allah sudah tersertifikasi halal semuanya. Jadi sahabat nggak perlu khawatir, karena mulai dari bahan baku yang kita pilih, proses yang kita jalani di pabrik kita, sampai produk yang kita jual di masyarakat luas, itu insya Allah sudah halal semuanya. Jadi sahabat tidak usah khawatir dalam menggunakan produk Wardah untuk perawatan kulit cantik muslimah Indonesia semuanya. Nah, oke, kita langsung masuk aja ya ke materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Boleh Mbak Ayu share screen-nya? Apakah sudah terlihat, Mbak Endah? Belum, Mbak. Masih belum kelihatan. Ya. Jika sekarang apakah sudah terlihat, Kak Endah? Sudah. Oke, silakan, Kak. Nah, oke sahabat, kita masuk ke materi di mana personal care, di mana pentingnya menjaga kebersihan. Nah, seperti yang kita tahu nih, dalam Islam kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kebersihan juga merupakan faktor penting saat beribadah dalam Islam. Jadi kita sebagai muslimah nih, dalam beribadah itu harus sangat diwajibkan untuk menjaga setiap kebersihannya. Karena ada sebuah hadis dari Tirmizi menyebutkan kebersihan adalah sebagian dari iman, di mana hadisnya menyatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Dan karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Nah, untuk itu sahabat, kita sangat disarankan untuk menjaga kebersihan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyukai hal-hal yang bersih, yang indah, dan yang mulia. Nah, pentingnya menjaga kebersihan itu apa sih sahabat? Selain untuk membuat ibadah kita tetap sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan menambah kekhusyukan ibadah kita. Karena ketika kita beribadah dalam keadaan bersih, insya Allah ibadahnya juga akan dijalani dengan tenang. Di sisi lain, Islam juga sangat mengutamakan kebersihan, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang tidak menjaga kebersihan. Jadi kebersihan itu akan menjawab semua pertanyaan kita dan akan memberikan kita jalan tambahan untuk menuju surga Allah, insya Allah. Oke, sekarang kita masuk langsung aja. Sebenarnya kalau kita dari produk Wardah itu, untuk perawatan kulitnya ada banyak ya sahabat, mulai dari lightening series, ada hydrolar series, Natur Daily series, nah dan banyak lainnya juga. Tapi pada siang hari ini mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan fokus untuk bahas 2 series dari kita aja. Nah, insya Allah kita dari produk Wardah semuanya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan kulit untuk seluruh muslimah di Indonesia, karena kulit kan ada yang tipikal berminyak, normal, kering, dan juga kombinasi. Dan insya Allah semua produk Wardah ada untuk semua kebutuhan kulit yang dibutuhkan oleh muslimah Indonesia. Nah, baik, Anda akan masuk ke materi pertama dulu. Kita masuk ke produk Wardah Review Series. Boleh Mbak Uya? Nah, mungkin kakak-kakak semua nih yang ada siang hari ini, pernah nggak sih pas kita
ngaca-ngaca gitu pas kita lagi dandan, mempersiapkan kulit, pasti sering ngeliat gitu, loh kok kulitnya kayak teksturnya agak kasar, atau mungkin ada yang teksturnya halus banget, ada juga yang kulitnya terasa kering, ada yang kenyal, dan juga ada mungkin bagi beberapa orang yang punya aktivitas padat dan sering begadang, di bawah matanya itu terdapat lingkaran hitam. Nah, Wardah dari Renew Series ini akan menjawab semua pertanyaan kamu untuk masalah kulit tersebut. Karena Wardah Renew Series ini merawat sistem stem cell pada jaringan kulit agar tetap elastis dan garis halus dan noda hitamnya tampak tersamarkan. Nah, untuk dari series Renew Series ini ada sekitar 7 produk yang terdapat dalam Renew Series. Itu mulai dari facial wash, ada pure treatment essence, selain itu ada anti-aging intensive serum, Wardah anti-aging eye cream, selain itu Renew anti-aging day cream, Wardah Renew anti-aging night cream, dan juga Wardah Renew anti-aging hydra-beam sleeping mask. Nah, untuk urutan pemakaiannya, Anda bakal jelasin dulu dari yang pertama. Untuk pemakaian pertama itu kita mulai dari pembersihannya dulu. Nah, pembersihannya itu menggunakan Wardah Renew anti-aging facial wash. Nah, untuk facial wash kita yang dari Renew ini, formulanya itu non-soap formula. Non-soap formula, jadi kakak-kakak semua nih yang lagi mengaplikasikannya, nanti jangan kaget kalau seandainya, kok sabun ini nggak ada busanya gitu. Oh, busanya sedikit banget. Nah, karena memang kita diformulasikan khusus non-soap formula sehingga busanya memang lebih sedikit supaya untuk menambahkan kelembaban pada kulit kita semua. Selain itu, Wardah Renew anti-aging facial wash ini juga dilengkapi dengan natural AHA yang bisa untuk menyegarkan dan juga mencerahkan kulit wajah kita. Nah, untuk yang keduanya itu ada Wardah Renew Pure Treatment Essence. Nah, kalau untuk yang Pure Treatment Essence ini, dia ada kandungan pitosal ekstraknya yang dapat membantu merawat kulit kita agar elastis, kencang, dan tetap bercahaya. Nah, untuk produk yang ketiganya ada Wardah Renew Anti-Aging Intensive Serum. Nah, kalau sebenarnya sahabat, kalau di antara semua rangkaian skincare itu, semuanya sebenarnya sangat berperan penting untuk merawat kulit kita. Tapi si serum ini biasanya memiliki bahan aktif yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk lainnya. Nah, kalau untuk Wardah Renew Anti-Aging Intensive Serum ini, kita mengandung 10 bahan aktif yang mampu melawan 10 tanda penuaan yang terdapat, apel pitosal ekstrak juga, dan 5 botanical extract yang akan membantu untuk menjaga keremajaan kulit kita semua. Nah, untuk produk selanjutnya, yaitu ada Wardah Renew Anti-Aging Eye Cream. Nah, untuk eye cream ini tersendiri, biasanya kalau kita untuk area bawah mata, mungkin sebelum kita mengenali produk jenis eye cream, mungkin banyak ya kakak-kakak semua dari kita yang biasanya cuma olesin day cream ke area seluruh wajahnya, kayak gitu. Nah, untuk itu kita Wardah hadir juga nih dengan produk eye cream untuk area mata Anda semua. Nah, eye cream ini mengandung apel pitosal ekstrak dengan advance recovery system juga untuk mencerahkan dan menyamarkan lingkaran hitam pada mata. Nah, untuk penggunaannya, kakak-kakak semua cukup oleskan secara tipis, lalu tepuk-tepuk perlahan, dan saya sarankan usahakan ketika penggunaan eye cream pada mata, jangan terlalu ditekan keras, karena area kulit mata itu biasanya lebih sensitif dibandingkan area kulit kita yang lainnya pada wajah, seperti itu. Nah, kalau untuk produk selanjutnya, ada Wardah Renew Anti-Aging Day Cream. Nah, mungkin banyak orang di luar sana yang masih awam untuk penggunaan skincare satu series gitu, karena ada yang merasa kok ribet sih, kok repot gitu. Nah, untuk kakak-kakak semua, sebenarnya rangkaian skincare itu sangat penting kita gunakan satu series agar hasil yang dihasilkan itu juga optimal dan efek baiknya itu segera kelihatan di wajah kita, seperti itu. Nah, kalau untuk Wardah Renew Anti-Aging Day Cream ini sudah dilengkapi dengan Advanced Moisturizer Complex, yaitu dia bisa mencerahkan dan juga menjaga kelembaban kulitnya kita semua. Selain itu ditambahkan dengan vitamin E, tetap menjaga elastikitas wajah, meremajakan, melembabkan. Nah, selain itu nih, kalau di siang hari mungkin kita semua aktivitasnya sering di luar ruangan, panas-panasan, terkena efek buruk sinar matahari. Nah, Wardah Anti-Aging Renew Day Cream ini sudah dilengkapi dengan SPF 30 PA+ yang akan melindungi kulit kita
kita semua dari paparan buruk sinar matahari. Jadi kakak-kakak semua nggak usah khawatir nih ketika beraktivitas di luar ruangan. Insya Allah Wardah Renew Anti-Aging Day Cream ini akan melindungi kulit kakak-kakak semua dari paparan buruk sinar matahari tersebut. Nah, untuk produk selanjutnya kita akan masuk pada Wardah Renew Anti-Aging Night Cream. Nah, untuk Anti-Aging Night Cream-nya ini kandungannya hampir sama dengan produk-produk Renew yang lainnya, yaitu ada Advanced Recovery System-nya juga, di mana dia akan memperbaiki sistem kulit kita, meremajakan, dan juga bisa bantu mencerahkan serta melembabkan juga. Nah, selain itu, untuk penggunaan mingguannya mungkin bisa ditambahkan dengan produk kita dari Renew yang terakhir, yaitu ada Wardah Renew Hydra Film Sleeping Mask. Nah, Sleeping Mask ini adalah masker wajah yang bisa kakak semua bawa untuk tidur. Nah, mungkin sebelumnya kita semua itu banyak taunya masker digunakan ketika nanti kita oleskan, habis itu tunggu sekian menit, lalu dibilas mungkin atau dikelupaskan. Tapi sekarang kita hadir dengan sleeping mask yang bisa nih kakak-kakak semua bawa untuk tidur. Jadi dibilasnya ketika pagi aja. Nah, untuk sleeping mask-nya ini sendiri dapat membantu tanda-tanda penuaan secara intensif. Jadi dia lebih fokus gitu untuk membantu tanda-tanda penuaan yang terjadi pada kulit. Selain itu bisa melembabkan dan mencerahkan kulit wajah kita juga. Nah, itu dari series yang Renew series-nya. Nah, saya sarankan untuk sahabat yang menggunakan series skincare, usahakan penggunaannya itu berurutan gitu. Karena kadang ada beberapa skincare yang ketika urutannya itu terbalik-balik, jadi reaksi terhadap kulitnya itu kurang berjalan dengan efektif gitu. Usahakan untuk penggunaannya itu jangan terbalik-balik. Nah, untuk penggunaannya kalau untuk yang pagi itu sahabat bisa kakak-kakak semua bisa gunakan dari facial wash-nya dulu. Setelah itu baru gunakan pure treatment essence-nya. Itu bisa dituangkan langsung ke tangan atau ke kapas. Setelah itu tepuk-tepukan pada wajah. Nah, lalu dilanjutkan dengan penggunaan serum. Setelah itu baru kita gunakan eye cream untuk area mata. Dan untuk siangnya bisa digunakan day cream. Lalu malamnya bisa night cream dan ditambahkan dengan sleeping mask. Nah, kalau untuk penggunaan sleeping mask-nya cukup 2 kali seminggu saja. Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu ada dari White Secret Series. Nah, kadang kalau di usia kita sekarang, apa sih yang paling kelihatan banget di wajah kita? Kadang ada masalah kulit kusam, kering, dan juga kadang karena efek paparan sinar matahari tadi, ada juga menimbulkan beberapa flek hitam, noda-noda hitam pada wajah. Nah, Wardah White Secret Series ini akan membantu masalah kulit kita seperti kulit kusam, flek hitam, dan juga masalah kulit kering. Nah, untuk seriesnya boleh Mbak Wi? Nah, oke. Untuk White Secret Series ini produknya itu ada kalau untuk White Secret Series ini produknya itu ada dari Wardah White Secret Brightening Cleanser. Jadi itu ada sejenis cleanser seperti susu. Jadi kakak-kakak semua bisa gunakan dengan cara dipijat ke seluruh wajah, setelah itu dibersihkan dengan kapas. Nah, mungkin untuk yang menggunakan makeup sehari-hari ini, entah untuk bekerja atau aktivitas sehari-harinya biasa menggunakan makeup, ini akan lebih ampuh untuk membersihkan sisa makeup pada wajahnya kakak-kakak semua. Setelah kita bersihkan dengan cleanser, kita bisa cuci wajahnya dengan Wardah White Secret Facial Wash with Natural AHA. Nah, seperti yang Renew Series tadi, di White Secret ini juga terdapat Natural AHA yang bisa bantu mencerahkan dan juga mengangkat sel kulit mati yang ada pada wajah. Nah, setelah untuk penggunaan facial wash-nya mungkin bisa dilanjutkan dengan Wardah White Secret Exfoliating Scrub-nya. Nah, kalau yang untuk scrub ini cukup untuk perawatan mingguan saja, digunakan sekitar 2-3 kali seminggu aja. Nah, kalau untuk penggunaannya hampir sama seperti penggunaan facial wash, cukup dipijat ke area wajah lalu dibilas dengan air. Nah, selain itu produknya ada Wardah White Secret Exfoliating Lotion. Nah, kalau yang ini Exfoliating Lotion ini adalah lotion yang bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah dan untuk
mempercepat proses eksfoliasi sehingga kulit-kulit mati pada wajah kita itu cepat terangkat dan pencerahan wajahnya lebih optimal. Nah, untuk produk yang kelima itu ada Wardah White Secret Treatment Essence. Nah, kalau untuk yang treatment essence ini terdapat ekstrak bunga edelweiss di dalamnya yang berguna untuk membuat kulit kita terlihat lebih cerah dan bercahaya. Selain itu juga melembabkan. Nah, fungsinya si essence ini sendiri yaitu adalah mempersiapkan kulit kita sebelum kita memakai skincare selanjutnya supaya penyerapan skincare selanjutnya setelah penggunaan essence ini akan menjadi lebih optimal. Nah, untuk produk selanjutnya yaitu ada Wardah White Secret Intense Brightening Essence. Nah, kalau yang Intense Brightening Essence ini sama seperti yang Renew Series tadi, ini ada jenis serum yang memiliki bahan aktif yang cukup tinggi, yang efeknya akan sangat baik untuk kulit kita semua. Bisa mencerahkan, meregenerasi sel kulit, dan juga menutrisi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada Wardah White Secret Day Cream. Nah, kalau dari tadi yang Renew Series itu ada SPF 30 PA++, nah yang Wardah White Secret Series ini, day creamnya itu sudah dilengkapi dengan SPF 35 PA++. Jadi selain melindungi dari pancaran sinar efek buruk matahari, juga melindungi dari sinar UVA dan UVB juga. Nah, yang untuk Wardah White Secret Day Cream ini bisa melembabkan dan mencerahkan. Formula kristal white aktif yang terdapat pada day cream kita ini dapat mempercepat proses pencerahan dan mempertahankan efek cerahnya itu supaya bertahan lebih lama pada wajah. Nah, seperti itu kakak-kakak. Selain itu, kita lanjutkan dengan night creamnya. Nah, kalau untuk night creamnya itu ada Wardah White Secret Night Cream. Kandungannya hampir sama, ada kristal white aktifnya juga yang bisa untuk mempercepat proses pencerahan pada wajah. Apalagi seperti yang kita tahu nih, ketika kulit kita beristirahat, justru lebih cepat penyerapan regenerasi kulitnya juga, pencerahannya juga akan lebih cepat dijalankan oleh sel kulit kita dibandingkan ketika kita terbangun. Nah, selain itu mungkin setelah penggunaan night cream, bisa kakak-kakak semua tambahkan dengan penggunaan sleeping mask sama seperti yang Renew Series tadi. Nah, selain itu, kalau dari series White Secret ini, kita juga terdapat eye cream yang bisa mencerahkan dan juga menyamarkan kata hitam pada wajah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, insya Allah kita dari Wardah itu produknya halal semua, mulai dari bahan, proses, dan juga produk jadinya itu insya Allah sudah halal dan aman digunakan. Jadi tidak berbahaya untuk kulit kita semua. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, mohon maaf Ustazah, kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi, ada beberapa produk yang misalnya sebenarnya bahan baku awalnya itu halal, seperti misalnya buah anggur nih kakak-kakak semua. Buah anggur yang kita tahu kalau dimakan itu pastinya halal kan ya, tapi ada beberapa orang yang memproduksinya untuk hal-hal yang buruk atau misalnya menjadikan seperti minuman keras. Nah, itu bisa jadi mengakibatkan produk tersebut menjadi tidak halal. Nah, insya Allah kita dari Wardah ini, mulai dari bahan baku, proses yang kita jalankan untuk membuat produk ini, hingga barang jadi yang kita jual ke masyarakat, insya Allah sudah tersertifikasi halal semuanya dan aman untuk kita gunakan. Nah, mungkin itu materi dari saya pada siang hari ini. Materi selanjutnya yang gak kalah menariknya nih, akan disampaikan oleh teman saya Tami. Untuk kakak Tami, silakan. Oke, terima kasih Kakak Endah ya tentang materi dari Wardah untuk series lightening, untuk series White Secret dan juga Renew. Nah, sebentar ya, kita kayaknya ini ada masalah di share screen-nya. Sebentar. Oke, nah kali ini kita akan ngasih tahu nih ke kakak-kakak semua produk dari Wardah yang diformulasikan khusus untuk laki-laki. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tami Juliasari. Saya juga merupakan salah satu beauty promotor Wardah untuk Pekanbaru. Nah, ini kita akan langsung ke materi aja. Nah, di sini untuk Wardah, untuk produk dari perusahaan yang satu perusahaan dengan Wardah ya, kita sudah mengeluarkan nih produk terbaru yaitu namanya adalah KAF. Jadi ini adalah personal care pria dengan bahan natural, halal dan juga berkualitas tinggi. Jadi ini mungkin bisa jadi jawaban ya kalau misalnya banyak yang bertanya-tanya kayak boleh nggak sih pakai Wardah
untuk cowok gitu, atau ada nggak sih Wardah yang untuk cowoknya gitu. Nah sekarang sudah keluar nih, sudah berinovasi untuk mengeluarkan produk yang khusus untuk bisa digunakan untuk laki-laki. Oke, boleh next Mbak. Oke, nah seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya nih mungkin di sini kalau misalnya ingin tahu lebih dalam untuk produk-produk dari CAF, bisa follow Instagramnya juga, CAF for you, dan juga untuk biasanya di CAF ini kita ada hashtag khusus ya, yaitu adalah hashtag pagar jalan yang kupilih. Nah itu bisa dijadiin juga ya kalau seandainya di sini atau kayak suami ataupun adik, kakak ya yang ingin menggunakan produk yang diformulasikan untuk laki-laki, nah bisa nih menggunakan produk-produk dari CAF ini. Oke, sip. Nah ini sedikit kami jelasin produk-produk dari CAF ini, dia itu ada 5, ada face wash, ada body care, ada deodoran, ada hair and body wash, dan juga dia ada EDT. Nah EDT ini kayak parfum. Oke, kita bakal jelasin lebih dalam lagi untuk produk-produknya. Boleh next Mbak? Oke, nah ini untuk produknya. Pertama kita bakal kasih tahu dulu nih untuk produk dari CAF ini ada face wash. Dia terbagi 2 face wash ya. Ada yang face wash oil and acne care, dan juga dia ada face wash skin energizing and brightening. Nah ini perbedaannya adalah kalau yang warnanya hijau ini dia itu lebih diformulasikan untuk yang kulitnya kayak ada masalah jerawat ataupun kayak kulitnya berminyak ya, karena dia bisa membantu nih untuk mengurangi minyak pada wajah berlebih dan juga bisa mengontrol minyak selama 12 jam. Dan bedanya dengan yang face wash skin energizing and brightening, ini bedanya adalah dia itu lebih membuat wajah itu lebih segar gitu. Jadi kayak bisa mencerahkan kulit after 7 hari kita pemakaian. Gitu. Sip, kita next ke produk berikutnya. Nah, ini adalah perawatan yang menjadi primadona nih kalau untuk di produk CAF, karena jarang banget ada produk-produk yang memang fokus untuk ke area janggut. Nah, di sini kalau Wardah kita kalau CAF kita ada bird serum advancing dan juga kita ada bird oil nourishing. Nah, perbedaannya itu adalah kalau yang oilnya ini dia bisa menutrisi pertumbuhan janggut agar kelihatannya janggut itu kelihatan lebih sehat gitu. Dan juga bisa memelihara proses pertumbuhan alami dengan paduan Advance Pro. Nah, ini untuk yang serumnya gitu. Dan kalau misalnya untuk yang oil, nah dia itu bisa menutrisi nih pertumbuhan janggut agar biar kelihatan lebih sehat gitu, dan juga nggak bikin kulit itu iritasi gitu. Nah, untuk harga di serum yang advancing ini dia 126.000, sedangkan yang bird oil dia 105.000. Gitu. Oke, next. Lanjut ke produk berikutnya, ada deodoran. Nah, dari CAF ini, nah deodorannya itu sudah ada nih. Oke, sebelumnya Mbak. Nah, untuk deodoran dia itu hanya ada 1 varian yang mungkin dulu di sini kalau misalnya kakak-kakak tahu nih di Wardah itu ada roll on yang khusus untuk laki-laki itu yang warnanya biru. Nah sekarang itu sudah nggak ada lagi ya, bakal diganti nih ke si CAF ini gitu. Nah untuk formulasinya dia itu bisa mencegah pertumbuhan bakteri yang menyebabkan bau badan hingga 48 jam. Dan pastinya dia nggak akan meninggalkan warna kuning nih di baju gitu. Dan dia juga bisa menyerap, bisa dipakai setiap hari, nyaman dipakai tanpa ada rasa gatal ataupun perih. Dan untuk harga dia itu 24.500. Oke, kita masuk ke CAF. Oke. Nah, kita masuk ke EDT. Nah, EDT ini sejenis parfum ya Ibu-Ibu ya. Nah, kalau misalnya untuk EDT CAF ini dia ada 4 wangi yang khas. Nah, di sini kalau misalnya ingin merekomendasiin ya untuk suami ataupun untuk abang ataupun adik. Nah, kami rekomendasiin ini bisa pakai yang warna hitam, yang EDT Revealed Out, karena dia warnanya itu seperti aroma Ka'bah. Jadi wanginya itu memang otentik banget dengan aroma di Ka'bah. Jadi ini juga merupakan salah satu EDT bestseller nih dari CAF yang warnanya hitam gitu. Dan kalau untuk perbedaan, kalau yang warnanya hijau yaitu EDT Humbling
forest, dia itu wanginya harum, harum rerumputan dan kayu. Nah, jadi kalau misalnya suka yang harumannya tuh soft, kayak sejuk, nah bisa pilih yang warna hijau. Tapi kalau misalnya ingin lebih seger ataupun lebih fresh, bisa pilih yang warna biru. Itu adalah Info Borating Waterfall. Dan juga kalau misalnya yang coklat itu lebih ke manis sih wanginya. Itu yang namanya itu Cuff True Brotherhood Coklat. Nah, gitu. Dan pastinya yang di Cuff juga ada produk. Oke. Nah, dan juga di Cuff kita juga ada produk yaitu Cuff Hair and Body Wash. Jadi ini adalah produk yang 2-in-1 ya, yang bisa kita gunakan sebagai shampoo dan juga sebagai body wash. Jadi ini bisa dijadikan salah satu pilihan nih. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya kayak, Wardah boleh nggak sih dipakai untuk cowok? Nah, Cuff ini adalah jawabannya. Sekian sih kalau misalnya untuk materi dari Cuff. Kayaknya kita bakal kembaliin langsung ke moderator aja, atau kita langsung ke kuis aja nih Kak, dari Wardahnya. Ya boleh Kak, kami boleh langsung kuis langsung dari Wardahnya, nggak apa-apa. Oke, nah kita langsung ke kuis aja ya. Dari Wardah ini kita bakal ada satu kuis dan juga bisa mendapatkan hampers ya. Nah di sini kita pengen nih keaktifan dari kakak-kakak semua ya. Jadi nanti kami bakal kasih satu pertanyaan, terus nah itu dia, goodie bag-nya udah dilihatin nih sama Kak Pipi ya. Oke, nanti untuk teman-teman yang tahu nih jawabannya boleh langsung aja drop di kolom chat. Jadi nanti kami bakal pilih satu orang tercepat. Oke, nah untuk pertanyaannya, ada berapa series sih yang tadi kami dan Kak Endah jelasin? Ada berapa series nih untuk produk-produk Wardah? Oke, ini sudah ada yang gercep sekali ya. Ada Kak Novianti Sonia. Oke, sudah kami lock ya. Bener banget nih Kak Novianti Sonia. Jadi yang sudah dijelasin tadi itu ada 3, ada dari Renew Series, Persik Series, dan juga ada Cup Series. Nanti untuk hadiah boleh langsung menghubungi Kak Pipi aja ya, Kak Pipi ya. Iya benar Kak Tamil. Oke, sip. Kayaknya dari Wardah cukup sekian sih. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Terima kasih Kak Pipi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tami dan Kak Enda yang sudah menyampaikan materinya. Ternyata bukan cuman untuk wanita saja ternyata untuk produk Wardah ini. Nah mungkin nanti teman-teman yang lainnya boleh merekomendasikan juga ke saudaranya yang laki-laki nih, mana tahu membutuhkan skincare juga. Ternyata dari Wardah ada. Nah oke, kita lanjutkan. Pertanyaan mungkin dari Ustazah. 2 pertanyaan Ustazah. Kayaknya semangat semua nih Ustazah, pesertanya langsung gercep jawab. Jempolnya udah keyboard ya. Iya Ustazah. Ya, pertanyaan 1 tadi ada di pembahasan tentang cantik itu musibah atau anugerah, ada 2 ayat yang saya tampilkan, yang saya paparkan. Boleh disebutkan salah satu ayatnya? Oh, langsung. Minta salah satu dikasih 2. Ya, betul. Benar ya nih Ustazah ya? Benar, insya Allah benar. Dari surat At-Tin ayat yang ketiga dengan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan tentang nah ini agak panjang nih biar challenge-nya lebih terasa ya. Silahkan diketik arti dari tabaruj. Agak lama nih. Alhamdulillah udah dapat nih. Tapi masih kurang lengkap nih. Ayo yang lain semangat. Ayo yang lain semangat ya Ustazah ya. Mungkin lebih panjang lagi penjelasannya. Memperebutkan satu goodie bag, satu door prize dari Wardah. Sudah kamu sama aku aja. Lebih bangga mana kamu? Sama ibu ya jangan nggak leper dulu apalagi aku.
Ada yang lebih lengkap jawabannya dari Amanda Salsabila. Nah, selamat barakallah mendapatkan goodie bag. Berarti selamat Kak Amanda. Kak Amanda berarti ya Ustazah ya. Kak Amanda Salsabila. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Ketiga door prize-nya sudah ada yang memiliki semuanya. Satu dari pihak Wardah tadi, 2 pertanyaan dari Ustazah, dan ternyata semuanya aktif mendengarkan Ustazah. Nah, nanti untuk teman-teman yang mendapatkan door prize tadi, 3 mungkin boleh teman-teman ambil ketika Pramah mengadakan kajian pada hari Ahad besok, Ba'da Zuhur. Itu kita ada kajian salihah lagi, itu di Masjid Al-Hikmah. Nah, nanti bagi teman-teman yang mendapatkan tadi boleh langsung pantengin nih Instagram dari Pramah untuk mengambil door prize-nya, jangan sampai disia-siakan. Dan juga untuk teman-teman yang lainnya jangan khawatir, insya Allah semua kita kebagian untuk goodie bag, kita semua akan mendapatkan goodie bag dari Wardah. Nah, untuk itu teman-teman yang lainnya juga silahkan datang ke Masjid Al-Hikmah untuk mengikuti kajian salihah di hari Ahad besok, Ba'da Zuhur ya. Nah, jadi nanti boleh menunjukkan nih buktinya sudah mengikuti kajian salihah pada hari ini untuk mengambil door prize dan juga goodie bag-nya. Seperti itu. Mungkin sekedar pemberitahuan juga, seperti yang Pipi sampaikan tadi, bahwasanya kita besok akan mengadakan kajian salihah di hari Ahad Ba'da Zuhur, itu dengan materi fikih keluarga dengan judul Setapak Surga untuk Ananda. Nah, mungkin nanti teman-teman yang lainnya boleh datang ke Masjid Al-Hikmah. Mungkin kalau kurang tahu alamatnya bisa dicek di Instagram Pramah Riau. Nah, mungkin acara kita cukup sampai sini, dan untuk mengakhirinya kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah. Pada Ustazah dipersilahkan. Baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afini amma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan berakhirnya tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore ini. Mungkin Ana sebagai MC mengundurkan diri dan mohon maaf apabila selama acara terdapat kesalahan atau kehilafan yang tidak disengaja. Dan sebelumnya kita mungkin boleh foto bersama, pada akhwat semua boleh mengaktifkan videonya.
Hah? Hidup semua ini ya. Mungkin yang lain di hidup kita mau dokumentasi. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, mau sekali lagi atau gimana? Boleh bebas ya, boleh bebas. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Ustazah, kepada Kak Tami, kepada Kak Enda, dan semua akhwat fillah yang sudah hadir pada kajian Salihah hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan baik dari Ustazah ataupun kakak-kakak dari Wardah tadi akan menjadi berkah dan bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita pada saat kita ingin bertanya-tanya nih masih bimbang mengenai kecantikan itu seperti apa. Nah, akhirul kalam, Ana Pivi, mohon maaf. Pivi akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Syukran Wardah. Syukran Prama. Syukron Dinda.